Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 81. Tetapi, yang mencemaskan Kitanumetir sebenarnya, bukanlah Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya di dalam perjalanan mereka pulang ke Menoreh, tetapi bagaimana sesudah itu. Bagaimanakah sikap Ki Argapati setelah ia melihat dan mendengar, Sidanti pulang dengan luka di hati. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Prambanan harus dibiarkan saja. Bukan berarti bahwa Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya akan mendapat kesempatan untuk melakukan apa saja sekehendak hati mereka. Tetapi Prambanan dalam keadaannya seperti pada saat mereka tinggalkan, pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa, selain membiarkan ketiga orang itu berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Dalam pada itu terdengar Widura bergumam. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan untuk Prambanan? Kitanumetir menarik nafas dalam-dalam, jawabnya. Angger dapat menyampaikan laporan ini kepada Angger Untara. Mungkin Angger Untara dapat berbuat sesuatu. Bukankah Prambanan masih termasuk di dalam lingkungan kekuasaannya? Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, desisnya di dalam hati. Atasanku adalah Untara. Hadirnya seorang perwira dari Jati Anom merupakan kesempatan yang baik bagi Widura. Pesan itu langsung diserahkannya kepada perwira yang besok pagi akan segera kembali ke Jati Anom. Daerah itu perlu segera mendapat perhatian, berkata Widura. Kedudukan prajurit-prajurit Pajang di sana sangat lemah, sedangkan mereka tidak dapat berbuat banyak atas anak-anak mudanya karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sendiri dapat mengerti bahwa seharusnya Untara tidak berdiam diri atas persoalan itu. Meskipun tidak dikatakannya, tetapi perwira itu dapat menghubungkan dengan rencana Untara untuk mengirim beberapa orang langsung ke daerah-daerah terpencil, yang setiap saat harus menyampaikan laporan kepadanya. Untara memang akan segera mengirimkan pengawasan ke daerah Prambanan, dan beberapa daerah yang mungkin dilalui oleh Sidanti apabila karena hatinya yang panas benar-benar akan datang dengan membawa pasukan dari Menoreh. Meskipun daerah Menoreh itu agak terpisah, tetapi keadaan alamnya ternyata telah membuat orang-orangnya menjadi kuat dan keras hati, seperti Sidanti dan Argajaya. Tetapi, baik Untara, Kitanumetir, maupun Widura sebenarnya masih mempunyai harapan bahwa Argapati tidak segera terbakar mendengar laporan anak dan adiknya. Argapati meskipun seorang yang keras hati pula, tetapi ia mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang masak menghadapi setiap persoalan. Namun Argapati bagi orang-orang Pajang, bukanlah nama yang seharusnya sangat dicurigai. Tetapi bagaimana dan sampai seberapa jauh pengaruh Kitambak Wedi di atasnya, itulah yang tidak dimengerti. Pertemuan itu pun kemudian diakhiri setelah beberapa orang pelayan menghidangkan makan bagi mereka. Betapa sederhananya, namun terasa bahwa makanan yang mereka suapkan ke dalam mulut mereka adalah makanan yang selezat-lezatnya. Setelah mereka selesai, maka Ki Demang pun segera meninggalkan ruangan itu. Ia ingin bertemu dengan putrinya yang telah sekian lama terpisah. Suandaru dan Agung Sedayu beserta beberapa orang yang lain meninggalkan ruangan itu pula. Silahkan kau beristirahat, Adi, berkata Widura kepada perwira yang datang dari Jati Anom. Baik, Kakang, tetapi aku memerlukan kesempatan untuk berbicara. Aku ingin menyampaikan pesan Ki Untara, yang harus langsung aku sampaikan kepadamu. Widura mengerutkan keningnya. Baiklah, katanya. Apakah soalnya? Pesan pribadi, sahut perwira itu. Kening Widura masih berkerut. Tetapi kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah. Kau akan mendapat cukup kesempatan. Sekarang, silahkanlah beristirahat. Perwira itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu pula. Di pendapa ia melihat orang-orangnya sedang makan pula. Sambil tersenyum ia berkata, makanlah, aku sudah cukup kenyang. Kemudian ditemuinya beberapa orang kawan-kawannya yang berada di sangkal putung bersama dengan Widura. Mereka saling bercerita tentang diri masing-masing. Dalam pada itu, Kitanumetir dan Sumangkar masih tinggal bersama-sama dengan Widura. Ketika di dalam ruangan itu sudah tidak ada orang lain, maka Kitanumetir pun berkata, aku pun membawa pesan pribadi untukmu, Ngger. Widura mengerutkan keningnya. Dipandanginya Kitanumetir dan Sumangkar berganti-ganti, seolah-olah ia ingin bertanya, apakah pesan itu dapat didengar oleh Sumangkar.
Tetapi sebelum ia bertanya, Kitanumetir berkata, pesan pribadi Angger Untara agaknya berhubungan dengan pesan yang dibawa oleh perwira bawahannya itu pula. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian bertanya, apakah Untara berpesan kepadanya dan kepada Kiai bersama-sama? Tidak, sahut Kitanumetir. Pesan yang aku bawa agak berbeda segi pandangannya dengan pesan yang dibawa oleh perwira itu. Kening Widura menjadi semakin berkerut-merut. Bagaimana dapat terjadi demikian? Kitanumetir tersenyum. Ketika ia melihat Widura sekali lagi memandang Sumangkar, maka berkatalah Kitanumetir. Tidak apa-apa. Biarlah Adi Sumangkar mendengarnya. Widura menarik nafas dalam-dalam. Pesan itu menyangkut kemanakan Angger, Agung Sedayu, berkata Kitanumetir kemudian. Pendapat Angger Untara ternyata agak berbeda dengan pendapatku. Agaknya Angger Untara tidak begitu senang dengan keinginanku untuk membawa Angger Agung Sedayu menempuh jalan yang diingininya. Kemudian dengan agak berbisik Kitanumetir berkata, ada sangkut pautnya dengan Angger Sekar Mirah. Agaknya Angger Untara ingin melihat adiknya tumbuh tanpa terganggu, apalagi oleh seorang wanita. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam. Aku mempercayainya, Kiai. Demikianlah agaknya sifat Untara, seorang anak muda yang berada dalam jabatannya sekarang. Semua segi pandangan hidupnya terlampau dipengaruhi oleh tugasnya itu. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya pula. Lalu diceritakan sikap sebenarnya dari Untara terhadap adiknya. Dikatakannya pula bagaimana ia mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya dengan tidak terlampau menyinggung perasaan keduanya, apalagi membenturkan sikap kakak beradik itu. Aku sependapat dengan Kiai, berkata Widura kemudian. Memang Untara bersikap terlampau keras apabila demikian. Ia seorang senapati yang menganggap semua persoalan dapat diatasinya dengan sikap seorang senapati perang. Aku akan mencobanya sebagai seorang paman, bukan sebagai seorang perwira bawahannya. Mudah-mudahan, desis Kitanumetir. Tetapi untuk sementara aku telah mendapat jalan. Membawa Angger Agung Sedayu pergi. Kemana saja untuk mendapatkan pengalaman yang akan berguna bagi masa depannya. Kemana? Bertanya Widura. Kitanumetir mengerutkan dahinya yang telah dilukisi oleh garis-garis usianya yang semakin tua. Angger Widura. Berkata orang tua itu. Seperti yang telah aku katakan, jalan ke Menoreh kini berada dalam bahaya. Apabila Kitambak Wedi membiarkan Sidanti dan Argajaya melepaskan dendamnya di sepanjang jalan, maka keadaan daerah-daerah yang dilaluinya cukup mencemaskan, apalagi Prambanan. Lalu, wajah Widura menjadi menegang. Kami, maksudku aku, Agung Sedayu, dan Swandaru akan menyusur jalan itu pula. Oh. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bergumam. Apakah Kiai beranggapan bahwa Sidanti telah mulai dengan perjalanan itu sekarang? Belum, sahut Kitanumetir. Tetapi apabila Kitambak Wedi mengetahui bahwa aku dan Adi Sumangkar berada di sini, ia pasti segera akan pergi. Baru kemarin dulu aku masih kehilangan 2 orang peronda dekat sekali dari induk Kademangan. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya pula. Ketika ia berpaling ke arah Ki Sumangkar, maka orang itu segera berkata, aku belum dapat berbuat apa-apa. Aku belum mulai, dan wilayah Sangkal Putung terlampau luas. Kitambak Wedi dapat berada di segala arah. Itulah yang masih harus aku usahakan, agar aku dapat menjumpainya. Ya aku tahu, sahut Kitanumetir. Kemudian kepada Widura ia berkata, kita harus mencoba bertemu dengan orang-orang itu. Sebelum aku pergi, aku akan berusaha bersama Adi Sumangkar. Tetapi apabila usaha itu tidak membawa hasil apapun, aku akan segera pergi ke Prambanan. Ada 2 keuntungan. Bagi Prambanan dan bagi murid-muridku. Agaknya kami tidak akan berhenti di Prambanan untuk seterusnya, tetapi kami akan langsung menuju ke barat, melintasi hutan Mentaok, dan memasuki daerah Menoreh. Wajah Widura menjadi semakin menegang. Kami ingin tahu langsung, apakah yang akan dilakukan oleh Sidanti di daerahnya sendiri. Apakah ia akan menyusun kekuatan dan dibawanya ke Sangkal Putung atau Tambak Wedi, atau bahkan langsung menusuk jantung Pajang, atau rencana-rencana yang lain yang mungkin akan lebih berbahaya. Kiai, berkata Widura kemudian. Apakah hal itu tidak akan sangat berbahaya bagi Kiai dan kedua anak-anak itu? Mereka memerlukan pengalaman, Nger.
Sebelum aku berangkat, aku masih akan membuat kedua anak-anak itu semakin banyak mempunyai bekal di dalam diri masing-masing. Setiap malam kami berada di Gunung Gowok. Apakah Angger akan ikut serta? Menyenangkan sekali apabila tiba-tiba Kitambak Wedi muncul pula untuk ikut berlatih. Dengan demikian aku tidak perlu lagi menempuh jalan yang terlampau panjang. Tidak perlu lagi melintas hutan mentaok mendaki pegunungan menoreh. Widura menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan itu adalah perjalanan yang cukup berbahaya. Memang Agung Sedayu dan Swandaru memerlukan pengalaman buat hari depannya, tetapi untuk langsung masuk ke daerah menoreh akan mengandung kemungkinan yang sangat pahit. Meskipun demikian, maka ia harus mempercayai Kitanumetir yang memiliki ilmu dan pengalaman jauh lebih banyak daripada Widura itu sendiri. Angger Widura, berkata Kitanumetir. Sekarang perkenankan aku beristirahat pula. Nanti Angger akan mendengar pesan Angger Untara lewat perwira utusannya itu, yang aku kira juga berkisar pada Angger Agung Sedayu. Mungkin Angger Widura harus mengawasinya atau bahkan Angger Untara akan menitipkannya kepada Angger di sini. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya. Mudah-mudahan aku dapat memenuhi keinginan Untara tanpa menyinggung perasaan Agung Sedayu. Bukankah Untara telah mengendorkan keinginan-keinginannya tentang Agung Sedayu? Ya. Beberapa hal telah dilepaskannya. Tetapi akulah yang harus mempertanggungjawabkannya. Widura masih mengangguk-angguk. Sahutnya. Aku mengharap semuanya dapat teratasi. Baiklah, berkata Kitanumetir sambil mengangkat dadanya dan menarik nafas dalam-dalam. Aku minta diri. Kemudian kepada Sumangkar ia berkata. Kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk bercerita. Marilah sekarang kita beristirahat. Aku ingin tidur. Silahkan, Kakang. Aku agaknya terlampau banyak tidur semalam, sehingga aku tidak juga berhasil menemukan Kitambak Wedi. Kiai Gringsing tersenyum. Kemudian ditinggalkannya ruangan itu. Untuknya telah disediakan tempat di Gandok Kulon di Kademangan, sehingga orang tua itu tidak usah pergi ke Banjar Kademangan. Ternyata pada malam harinya Widura benar-benar mendapat pesan yang berkisar pada Agung Sedayu dari perwira utusan Untara. Sebenarnya bahwa Untara minta tolong kepada Widura untuk mengawasi adiknya yang dianggapnya kurang dapat menyesuaikan diri pada masa perkembangannya. Sementara itu, Swandaru, Agung Sedayu, dan Kitanumetir telah berada di Gunung Gowok. Orang tua itu berusaha mempergunakan setiap waktu yang terluang untuk menambah ilmu kedua murid-muridnya. Sebentar lagi kita akan mulai dengan sebuah perjalanan yang barangkali kurang menyenangkan. Karena itu, berbuatlah sejauh mungkin dapat kita lakukan di sini. Berlatihlah sebaik-baiknya. Aku akan memberikan beberapa petunjuk-petunjuk baru. Kedua anak-anak muda itu pun dengan patuh melakukannya. Kiai Gringsing ingin memberikan ciri perguruannya lebih banyak lagi kepada kedua muridnya. Itulah sebabnya untuk seterusnya, maka keduanya di samping memperdalam ilmu pedang, mereka juga mulai memperdalam ilmu senjata lemas dan lentur. Kadang-kadang mereka mempergunakan cambuk, namun di lain kesempatan mereka mempergunakan cemeti yang lentur. Bahkan kadang-kadang mereka belajar mempergunakan pasangan daripadanya. Pedang dan cambuk di tangan kiri, atau sebaliknya. Sepeninggal rombongan kecil prajurit dari Jati Anom di hari berikutnya, maka Sangkal Putung semakin memperketat setiap pengawasan. Ketika Widura melepaskan para prajurit dari Jati Anom untuk kembali ke induk pasukannya, terasa juga kecemasan merembati hatinya. Bagaimanakah seandainya pasukan yang kecil itu bertemu dengan Kitambak Wedi di perjalanan? Kami sudah siap untuk menghadapinya, Kakang, berkata perwira itu. Yang mengawani aku kali ini adalah prajurit-prajurit pilihan. Aku kira kita bersama-sama akan berhasil, setidak-tidaknya menyelamatkan diri kami dari tangan iblis-iblis itu. Mudah-mudahan, sahut Widura. Tetapi tawarannya untuk memberikan beberapa orang prajurit pilihan telah pula ditolak oleh perwira itu. Kalau aku terpaksa diantar kembali ke Jati Anom, maka besok Ki Untara memerintahkan untuk mengantar prajurit-prajurit dari Sangkal Putung dan demikian pula sebaliknya, maka jalan antara Sangkal Putung dan Jati Anom akan menjadi sangat licin. Keduanya tersenyum. Kitanumetir, Sumangkar, dan beberapa orang lain yang mendengar jawaban itu pun tersenyum pula. Ternyata di hari-hari berikutnya, tidak terjadi persoalan-persoalan yang dapat menambah kegelisahan orang-orang Sangkal Putung. Para peronda yang diperkuat, selalu kembali ke gardu masing-masing dengan selamat.
Mungkin orang-orang itu telah pergi, gumam salah seorang prajurit. Belum pasti, tiba-tiba terdengar jawaban di belakangnya. Ternyata Sumangkarlah yang berdiri di situ sambil tersenyum. Katanya seterusnya. Jangan lengah. Setiap saat bahaya dapat menerkam kalian. Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka menyadari betapa liciknya Ki Tambak Wedi dan Sidanti. Ketika malam turun perlahan-lahan di atas Kademangan Sangkal Putung, maka 3 buah bayangan telah mulai berloncat-loncatan di pinggir Gunung Gook. Tak ada waktu terluang bagi Agung Sedayu dan Suandaru. Kali ini bukan saja mereka bertiga yang berada di gumuk kecil itu, tetapi seseorang yang lain duduk dengan tenangnya melihat anak-anak muda yang sedang berlatih itu. Orang itu adalah Sumangkar. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia menyaksikan kemajuan yang pesat dari murid-murid Kiai Gringsing. Mau tidak mau maka orang tua itu harus mengaguminya. Kelincahan Agung Sedayu, kecepatannya bergerak dan betapa tenaga Suandaru yang luar biasa kuatnya. Namun tiba-tiba orang tua yang duduk di atas sebuah puntuk itu memiringkan kepalanya. Lalu diangkatnya wajahnya. Perlahan-lahan ia berdesis. Aku mendengar suara panah Sendaren. Dan belum lagi ia sempat mengulangi kata-katanya, maka terdengarlah desing panah Sendaren untuk yang kedua kalinya. Aku harus pergi, orang tua itu berkata lantang. Sebelum Kiai Gringsing menjawab, maka Sumangkar telah meloncat ke atas punggung kudanya dan hilang di telan gelapnya malam. Latihan yang berat itu pun terpaksa terhenti. Kiai Gringsing yang juga telah mendengar suara panah Sendaren itu bergumam. Agaknya para peronda bertemu dengan iblis dari lereng Merapi itu. Suandaru dan Agung Sedayu pun kemudian sempat mendengar suara panah Sendaren itu pula. Bahkan kemudian sekali lagi lamat-lamat terdengar suara desing panah Sendaren yang ketiga. Guru, berkata Suandaru. Apakah kita akan pergi juga ke sana? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kami tidak membawa kuda. Kita dapat berlari. Sejenak Kiai Gringsing berpikir. Tetapi tentu ia tidak dapat berdiam diri seandainya yang datang itu benar-benar Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya. Marilah, kita melihat apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Mereka bertiga pun segera pergi meninggalkan Gunung Gook. Tetapi mereka tidak berada dalam kesiagaan sepenuh Ki Sumangkar yang merasa mempunyai tanggung jawab sepenuhnya atas Ki Tambak Wedi, sehingga setiap saat ia seakan-akan tidak pernah terpisah dari kudanya. Dengan tergesa-gesa mereka menuju langsung ke induk Kademangan untuk mencari arah suara panah Sendaren itu. Menurut pengamatan Ki Tanumetir, maka suara itu bersumber dari sebelah utara, tidak terlampau jauh dari induk Kademangan. Mereka memang berani, gumamnya di dalam hati. Mereka berani melakukan perbuatannya itu dekat sekali dengan induk Kademangan. Mungkin mereka sengaja memancing beberapa orang peronda dan kemudian membunuhnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di sini telah hadir Adi Sumangkar yang akan dapat mengimbangi ketangguhan Ki Tambak Wedi. Ketika mereka kemudian memasuki induk Kademangan, maka mereka melihat prajurit-prajurit Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung telah berada di gardu masing-masing, serta yang lain telah menuntun kuda-kuda mereka. Setiap saat mereka akan dapat melakukan apa saja untuk kepentingan Kademangan itu. Di manakah Angger Widura? Bertanya Ki Tanumetir kepada salah seorang prajurit pengawal Kademangan. Ki Widura sudah berangkat, Kiai. Berkuda bersama beberapa orang prajurit. Kami telah mendapat perintah untuk bersiap. Setiap saat para prajurit berkuda itu harus berangkat membantunya apabila diperlukan. Kita mengambil kuda-kuda kita, berkata Suandaru kemudian sambil berlari ke belakang rumahnya, ke kandang kuda. Agung Sedayu dan Ki Tanumetir pun kemudian menyusulnya. Secepat-cepatnya mereka mempersiapkan kuda-kuda yang masih berada di kandang. Kuda Ki Demang Sangkal Putung. Tetapi kuda itu hanya 2 ekor, sehingga Suandaru sendiri akhirnya mencari seekor kuda yang lain. Ketika di halaman Kademangan ia melihat segerombol anak-anak muda Sangkal Putung, dan ada 1-2 di antaranya yang menuntun kuda-kuda mereka, maka segera kuda itu dipinjamnya. Aku sangat memerlukan segera, katanya. Suandaru itu terkejut ketika ia mendengar seseorang bertanya. Kau akan pergi kemana Suandaru? Suara itu adalah suara ayahnya, Ki Demang Sangkal Putung. Aku harus pergi juga ayah. Mungkin aku dapat bertemu dengan Sidanti. Sendiri? Tidak, bersama Kakang Agung Sedayu dan Kiai Gringsing.
Ki Demang Sangkal Putung memandang ke arah yang ditunjuk oleh Swandaru di sisi regol Kademangan. Remang-remang dilihatnya dua orang yang memegangi kendali dua ekor kuda telah siap menanti. "Kuda-kuda itu kuda kita?" bertanya ayahnya. "Iya, tetapi hanya ada dua ekor. Aku sendiri terpaksa meminjam kuda ini." "Hati-hatilah," berkata ayahnya. "Kau belum mengenal tabiat kuda ini. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah Ki Tambak Wedi dan kedua orang kawannya itu." "Aku bersama guru," sahut Swandaru. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukan kepalanya. Ia melangkah di belakang Swandaru ketika Swandaru pergi mendapatkan gurunya. "Ki Sumangkar belum ada di sini," berkata Ki Demang itu. "Angger Widura berangkat tanpa orang tua itu. Hanya beberapa orang prajurit pilihan yang memang telah disiapkannya saja yang pergi bersamanya." "Adi Sumangkar telah pergi langsung mendapatkan tamunya," sahut Kiai Gringsing. "Oh, syukurlah," gumam Ki Demang itu seakan-akan kepada diri sendiri. "Baiklah, kami segera minta diri," berkata Kiai Gringsing kemudian. Maka mereka bertiga itu pun segera meninggalkan halaman Kademangan. Ketika mereka telah berada di jalan yang membelah induk Kademangan Sangkal Putung, maka segera mereka memacu kuda-kuda mereka. Semakin lama semakin cepat. "Kita kemana guru?" bertanya Swandaru. "Apakah kita menyusur jalan ini lalu berbelok ke utara?" "Ya. Kita telusuri jalan ini. Sebelum kita sampai ke ujung Kademangan, kita berbelok ke utara. Mungkin Angger Widura mengambil jalan lain. Tetapi itu tidak penting. Setelah kita berada di Bulak, maka kita akan segera mengetahui di mana terjadi perkelahian itu." Swandaru tidak menjawab. Dan kuda-kuda mereka pun berpacu semakin cepat. Angin malam yang sejuk mengusap wajah-wajah yang tegang itu. Semakin cepat kuda-kuda mereka berpacu, maka dingin malam semakin tajam, maka dingin malam semakin menyengat kulit. Tetapi karena ketegangan hati yang semakin tajam, maka dingin itu pun tidak begitu terasa lagi. Dalam berpacu kuda terdengar Kiai Gringsing berkata, "Aku tidak mendengar tanda-tanda berikutnya." "Ya," sahut Agung Sedayu. "Mungkin Paman Widura atau Ki Sumangkar telah berada di antara mereka. Atau bahkan keduanya." "Mudah-mudahan tidak demikian," berkata Kiai Gringsing. "Sumangkar cukup cepat bertindak. Agaknya Angger Widura pun tidak akan terlambat pula." Kedua anak-anak muda itu pun kemudian terdiam. Mereka berusaha memacu kuda mereka semakin cepat. Sementara itu Sumangkar pun sedang memacu kudanya, lewat jalan sempit di antara tanaman-tanaman pategalan yang sedang menghijau. Ia tahu tepat dari manakah arah suara panah sendaren itu. Karena itu, maka ia langsung dapat menuju ke tempat itu. Di Bulak yang tidak terlampau luas, di samping sebuah tegalan yang agak rimbun. Setan-setan itu pandai memilih tempat untuk mencegat para peronda, desis Sumangkar di dalam hatinya. Mereka pasti bersembunyi di pategalan itu, lalu dengan tiba-tiba menyergap para peronda. Untunglah bahwa salah seorang di antara mereka masih sempat memberikan tanda sampai 3 kali berturut-turut. Orang tua itu sama sekali tidak menghiraukan lagi titik-titik embun di dedaunan yang tersentuh bajunya. Betapa dingin malam itu, namun baju Sumangkar menjadi basah. Basah oleh keringat dan basah oleh embun. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ternyata perhitungan Sumangkar sama sekali tidak salah. Di ujung pategalan yang rimbun di seberang Bulak, 5 orang peronda telah bertemu dengan Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya yang masih saja berkeliaran membawa dendam yang membara di hatinya, seperti hantu yang setiap kali bangkit dari kuburnya untuk menghisap darah orang-orang yang masih hidup. Pertemuan itu begitu tiba-tiba, sehingga hampir-hampir para peronda tidak sempat memberikan tanda-tanda itu. Untunglah bahwa salah seorang daripadanya dengan cepat mampu menjauhkan dirinya di atas punggung kudanya. Dengan kemungkinan yang ada ia sempat melepaskan 3 buah anak panah sendaren. Selebihnya, ia harus berkelahi dengan pedangnya. Tetapi lawan mereka sama sekali tidak seimbang. Sidanti dan Argajaya. Meskipun demikian, kuda-kuda mereka sekedar dapat membantu mereka. Kecepatan kaki-kaki kuda mereka sajalah yang mampu menyelamatkan mereka dari tangan Sidanti dan Argajaya. Agaknya Ki Tambak Wedi masih terlampau malas untuk berbuat sesuatu. Bahkan sambil berdiri bersandar sebatang pohon nangka ia berkata lantang. "Sidanti, jangan segera kau bunuh kelinci-kelinci itu.
Biarlah kita pergunakan mereka sebagai umpan. Aku ingin kawan-kawan mereka segera datang membunuh dirinya di sini. Aku mengharap Widura sendirilah yang datang. Aku ingin melihat bagaimana Untara menangisi mayat pamannya itu. Ia pasti akan diberitahu seandainya pamannya itu benar-benar terbunuh. Sidanti dan Argajaya tidak menjawab. Tetapi mereka senang mendengar rencana Ki Tambakwedi. Bahkan orang yang melepaskan panah Sendaren itu pun seolah-olah diberinya kesempatan sebelum ia melibatkan diri dalam perkelahian itu pula. Ki Tambakwedi melihat Sidanti berkelahi melawan 3 orang lawannya, sedang Argajaya melawan 2 orang. Betapa kelima prajurit itu mengerahkan segenap kecakapan dan kemampuan yang ada padanya, namun mereka sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu. Meskipun kuda-kuda mereka menyambar berganti-ganti, tetapi mereka masih mendengar Sidanti tertawa dan berkata, "Heh, hati-hati. Kudamu dapat terperosok ke dalam parit." Prajurit-prajurit itu menggeram, tetapi mereka menyadari dengan siapa mereka sedang berkelahi, dan mereka masih juga mendengar Sidanti berteriak, "Jangan mati dulu karena pokalmu sendiri. Kami ingin menjadikan kalian umpan untuk mengundang kawan-kawanmu yang kami ingini." Sama sekali tidak terdengar jawaban. Prajurit-prajurit itu berkelahi semakin sengit. Tetapi lawan mereka terlampau lincah. Bahkan apa yang dikatakan Sidanti benar-benar terjadi, salah seekor dari kuda-kuda itu terperosok ke dalam parit, sehingga penunggangnya pun terpelanting jatuh. "Heh, apakah kau sudah berputus asa dan mencoba membunuh dirimu?" bertanya Sidanti. Prajurit itu tidak menjawab. Tetapi ia menyeringai menahan sakit di punggungnya. Ki Tambakwedi masih berdiri saja bersandar pohon nangka. Ia mengharap Widura datang sendiri ke arena perkelahian itu, sehingga ia akan dapat membunuhnya. "Aku sudah jemu membunuh kelinci-kelinci yang tidak berarti itu," gumamnya. "Aku ingin membunuh orang-orang yang dianggap penting di Sangkal Putung, Widura dan Demang itu pula." Ki Tambakwedi berhenti sejenak. Diangkatnya kepalanya. Katanya kemudian, "Nah, aku mendengar derap beberapa ekor kuda, mudah-mudahan Widura ada di antara mereka." Dalam keremangan malam, akhirnya Ki Tambakwedi lihat iring-iringan kuda mendekatinya. Desisnya. Mereka terlampau sombong. Mereka datang dalam jumlah yang terlampau kecil. Tidak sampai 10 orang. Sidanti dan Argajaya pun sempat melihat kuda-kuda yang menjadi semakin dekat. Memang yang datang itu tidak sampai berjumlah 10 orang. "Mereka memang terlampau sombong," sahut Sidanti. "Ada kemungkinan bahwa mereka tidak tahu bahwa kitalah yang berada di sini," berkata Argajaya. Mungkin mereka menyangka bahwa yang di sekitar Sangkal Putung hanyalah beberapa orang perampok atau pencuri ayam, sahut Ki Tambakwedi kemudian. Orang tua itu pun kemudian melangkah maju. Dilihatnya Sidanti dan Argajaya yang masih saja berkelahi melawan prajurit peronda itu. "Guru," bertanya Sidanti, "apakah aku harus mengakhiri perkelahian? Bukankah mereka telah melihat dan mengetahui bahwa kawan-kawannya berada di sini?" Ki Tambakwedi merenung sejenak. Kuda-kuda yang mendatangi itu menjadi semakin dekat. Ki Tambakwedi berpaling ketika ia mendengar seekor lagi jatuh terperosok. Dan seorang prajurit lagi terpelanting jatuh di seberang parit dan terlempar ke dalam pategalan yang ditumbuhi oleh bermacam-macam tanaman itu. Tetapi belum lagi orang itu sempat berdiri, maka kuda yang ketiga telah jatuh pula. Kali ini tidak tergelincir ke dalam parit, tetapi kaki depannya ternyata telah disentuh oleh tombak Argajaya. Tiba-tiba terdengar suara Ki Tambakwedi lantang. "Selesaikan mereka." Sementara itu kuda-kuda yang lain telah menjadi terlampau dekat. Ki Tambakwedi membiarkan kuda-kuda itu memencar. Sebagian meloncati parit dan berada di tengah-tengah sawah yang becek. Yang lain berputar dari arah seberang menyeberang. Ki Tambakwedi berdiri tegak, di tengah-tengah jalan di ujung pategalan yang rimbun. Dalam keremangan malam, ia melihat seseorang yang memimpin prajurit-prajurit pajang itu. Orang itu adalah Widura. "Kau, Widura," desis Ki Tambakwedi. Widura mengerutkan keningnya. Katanya lantang. "Menyerahlah Tambakwedi. Lepaskan perkelahian antara muridmu dengan prajurit-prajuritku itu. Jangan mimpi. Sidanti harus membunuhnya segera. Tidak terlampau mudah. Mereka adalah prajurit pilihan." "Oh, itukah prajurit-prajurit pajang pilihan?"
3 ekor kuda mereka telah tidak dapat dipergunakan lagi. Yang 2 jatuh di parit, agaknya kaki-kakinya terkilir. Meskipun kuda-kuda itu sempat bangun, tetapi kuda-kuda itu tidak akan dapat dipergunakan lagi. Yang seekor sebentar lagi akan mati di tengah jalan itu. Widura tidak segera menjawab. Tetapi ia mencoba melihat keadaan. Namun malam yang gelap tidak memberinya kesempatan untuk memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Apalagi ia harus selalu waspada, bahwa setiap saat Kitambak Wedi dapat saja melepaskan gelang-gelangnya. Mungkin ke arahnya, tetapi mungkin juga ke arah prajurit-prajuritnya. Widura mengangkat dahinya ketika ia mendengar Kitambak Wedi berkata, "Mungkin kau tidak dapat melihat perkelahian itu dengan jelas Widura, sebab kami berada di tempat yang agak gelap. Tetapi kami dapat melihat kau dan orang-orangmu lebih jelas karena kau berada di tempat yang terbuka." Widura menggeram, dan sekali lagi ia berkata lantang, "Hentikan perkelahian dan menyerahlah." "Jangan sombong," sahut Kitambak Wedi. "Sebentar lagi orang-orangmu akan mati, kau pun akan mati pula. Aku ingin melihat untara yang perkasa itu menangisi mayatmu. Dan aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Kiai Gringsing apabila ia datang pula kemari bersama untara dari Jati Anom." Widura terdiam sejenak. Ternyata berita kedatangan Kiai Gringsing masih belum didengar oleh Kitambak Wedi yang berada di dalam persembunyiannya. "Ayo Widura," berkata Kitambak Wedi itu kemudian. "Kenapa kau masih diam saja? Sudah aku katakan, aku tidak akan menyerah. Aku ingin membunuhmu dan menggantungmu di ujung kademangan Sangkal Putung. Aku ingin memperlihatkan bahwa inilah seorang yang diserahi pimpinan tertinggi prajurit Pajang di Sangkal Putung." Widura masih berdiam diri. Tetapi ia menjadi heran. Panah sendaren yang berdesing 3 kali berturut-turut dirasanya cukup dapat didengar dari seluruh induk kademangan. Tetapi ia masih belum melihat Ki Sumangkar hadir di tempat itu. Menurut perhitungannya, dimanapun Sumangkar berada, maka ia pasti sudah sampai di tempat itu dan berbuat sesuatu. Karena itu ia hanya membawa 10 orang prajurit pilihan. Sejenak timbul kecurigaannya kepada orang tua, adik perguruan Patih Mantahun dari Jipang itu. Apakah sebenarnya ia dapat dipercaya? Apakah sengaja ia memperlambat kedatangannya dengan perhitungan-perhitungan tertentu? Kalau ia telah hadir, maka pasti sudah melibatkan dirinya melawan Kitambak Wedi, tetapi ternyata Kitambak Wedi masih berdiri bebas. Namun bagaimanapun juga ia harus bertindak. Ia tidak boleh membiarkan orang-orang itu berbuat sekehendak hatinya. Apalagi ia masih melihat orang-orangnya yang terdahulu melakukan perlawanan yang gigih. Bahkan terlampau gigih meskipun Widura tidak dapat melihat dengan jelas. 2 di antara mereka masih berada di atas punggung kuda, sedang yang lain berkelahi di atas tanah. "Aku tidak boleh menunggu mereka binasa," pikir Widura, karena itu maka hadir atau tidak hadirnya Sumangkar, ia harus bertindak. Namun ia harus memberi isyarat kepada prajurit penghubungnya untuk melepaskan tanda setiap saat, apabila Sumangkar benar-benar tidak hadir. Bahkan Widura itu mengharap, Kiai Gringsing, Suandaru, dan Agung Sedayu dapat menangkap isyarat panah sendaren itu pula, sehingga apabila demikian, maka kemungkinan terbesar iblis-iblis itu tidak akan dapat lolos lagi. Tetapi ia memerlukan waktu untuk itu. Sekarang, pada saat-saat yang genting itu, ia harus sudah dapat mengambil sikap untuk menghadapi Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya. Sesaat Widura memandang ke arah prajurit-prajuritnya yang bertebaran di segala arah. Ia harus segera memberikan aba-aba, dan prajurit-prajuritnya segera akan berbuat sesuatu, sementara itu salah seorang dari mereka harus melepaskan panah-panah sendaren. Ketika Widura hampir meneriakkan aba-aba, tiba-tiba ia mendengar Kitambak Wedi berkata, "Heh, Sidanti. Kenapa kau tidak segera menyelesaikan yang 5 orang itu bersama Angger Argajaya? Di sini telah hadir permainan-permainan yang baru, yang akan lebih mengasyikkan dari yang 5 itu." Tetapi Sidanti tidak segera menjawab. Bahkan nafasnya lah yang mengalir semakin cepat dari lubang-lubang hidungnya. "Sidanti," teriak Kitambak Wedi kemudian, "bunuh saja mereka itu." Masih belum terdengar jawaban. Dalam kegelapan mereka masih saja bertempur berputaran. Bahkan sekali-sekali mereka menyusup ke dalam pategalan yang rimbun, kemudian terjadi perkelahian di antara tanaman-tanaman yang berjajar sebagai pagar pategalan itu. Sejenak kemudian mereka muncul lagi. 2 orang prajurit yang masih berada di punggung kudanya bahkan merasa canggung.
Kuda-kuda mereka selalu terhalang oleh pepohonan. Setan benar kedua orang itu, berkata mereka di dalam hati. Mereka berusaha menyeret perkelahian ke dalam pategalan, sehingga kuda-kuda ini tidak bisa bergerak lagi. Karena itu, maka tanpa berjanji mereka pun segera berloncatan dari kuda-kuda mereka, dan langsung melibatkan diri dalam perkelahian yang berputar-putar itu. Sidanti, terdengar Kitambak Wedi berkata, "Apa kau sudah menjadi gila, heh?" Tetapi Sidanti tidak menjawab. Bahkan kemudian Kitambak Wedi melihat Sidanti itu terdesak beberapa langkah surut. Namun sesaat kemudian Argajayalah yang terpaksa meloncat-loncat. "Kenapa kau, heh?" berteriak Kitambak Wedi pula. "Guru," sahut Sidanti. "Ada yang tidak wajar di sini." Kitambak Wedi tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia meloncat mendekati Sidanti yang hampir-hampir saja kehilangan kesempatan untuk melawan serangan lawannya. Dan inilah yang tidak masuk ke dalam akalnya. Lawannya tiba-tiba menjadi sangat garang. Salah seorang dari mereka mampu berloncatan seperti burung sikatan. Sekali-kali menyerangnya, dan tiba-tiba saja orang itu telah menyelamatkan prajurit-prajurit yang hampir mati karena tombak Argajaya. Bahkan seandainya orang itu berkelahi seorang diri, mungkin Sidanti dan Argajaya justru tidak dapat melawannya lagi. Karena orang itu masih berhasrat ingin menyelamatkan kawan-kawannya, maka Sidanti dan Argajaya masih sempat memberikan perlawanan serba sedikit. Namun mereka benar-benar berada di dalam kesulitan. Dan kesulitan itu kemudian dapat dilihat oleh Kitambak Wedi. Tambak Wedi yang mempunyai pengamatan yang jauh lebih tajam dari murid-muridnya dan Argajaya segera melihat ketidakwajaran itu. Meskipun di dalam gelap karena bayangan rimbunnya dedaunan, namun ia segera dapat melihat siapakah yang berdiri di hadapannya dengan ikat kepala yang menutup sampai di kening. Karena itu maka segera ia berteriak lantang. "Minggir Sidanti, apakah kau sudah buta? Untung kau belum mati. Biar aku selesaikan orang ini. Bunuh saja yang lain secepat kau mampu melakukan." Namun pada saat itu, Widura ternyata mencoba mengambil kesempatan. Ia tidak mau terlambat. Karena itu maka segera kudanya melangkah maju. Tetapi sulitlah baginya untuk berkelahi di antara pagar pategalan itu dengan kudanya. Karena itu maka segera ia pun meloncat turun diikuti oleh beberapa prajuritnya. "Sidanti," panggil Widura. "Kau masih ingin melakukan perang tanding?" Sidanti menggeram. Tetapi ia terdiam ketika ia mendengar gurunya berkata, "Apa kerjamu, heh bunglon busuk?" Yang terdengar adalah suara tertawa yang bernada tinggi. "Tutup mulutmu," teriak Kitambak Wedi. Tetapi suara tertawa itu masih terdengar, dan di antara suara itu terdengar kata-kata, "Aku di sini, Angger Widura." "Oh." Widura menarik nafas dalam-dalam. Suara itu adalah suara Sumangkar. "Aku juga baru saja tiba di tempat ini," terdengar suara itu pula. "Aku mencoba mengambil kesempatan ketika aku melihat salah seorang prajurit pajang terbaring di pategalan ini. Agaknya ia pingsan ketika ia terlempar dari kudanya." "Apakah Kiai tidak berkuda?" Widura sempat bertanya. Dalam pada itu, ia melihat Kitambak Wedi telah menyerang Sumangkar dengan garangnya. Di dalam kegelapan ia melihat bayangan orang-orang tua itu berloncatan dengan cepatnya. Dan Sumangkar masih memerlukan menjawab. "Aku tinggalkan kudaku di sebelah pategalan ini. Aku ingin mengintai lebih dahulu. Tetapi ternyata aku hampir terlambat." Widura tidak bertanya lagi. Bukan waktunya untuk bercakap-cakap. Kini ia melihat Sidanti berdiri tegak dan telah bersiap untuk melawannya. Sedang Argajaya masih terlampau sibuk berkelahi. Tetapi, kini lawannya justru bertambah ringan, meskipun jumlahnya bertambah banyak. Karena seorang di antaranya, yang telah menumbuhkan keheranannya, kini sudah mendapat lawan sendiri. Sumangkar yang sudah harus bertempur melawan Kitambak Wedi. Karena itulah, maka kini ia mampu menghadapi lawan-lawannya sendiri dan lawan-lawan Sidanti sekaligus. 4 orang. Sedang Sidanti harus berhadapan dengan Widura. Tetapi ternyata Widura itu tidak sendiri. Ia datang bersama beberapa orang prajurit, justru prajurit-prajurit pilihan. Namun, Widura masih saja berdiri dengan tegangnya di tepi jalan di ujung pategalan itu. Dalam keremangan malam dilihatnya Sidanti sudah siap untuk menghadapinya.
Meskipun demikian Widura berusaha apabila mungkin untuk menangkap mereka tanpa perkelahian dan korban meskipun harapan itu sangat tipis baginya. Karena itu, maka sekali lagi ia berkata lantang. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Gurumu sudah terikat oleh sebuah perkelahian yang seimbang dengan Kisumangkar. Kawanmu yang seorang itu, yang menurut pendengaranku adalah pamanmu, Argajaya, harus berkelahi mati-matian pula melawan keempat orang prajurit itu. Sekarang kau harus berhadapan dengan aku. Tetapi aku datang bersama 10 orang prajurit pilihan. Apakah kau tidak lebih baik menyerah saja sebelum kami mendapat kesan yang lebih buruk lagi tentang kau dan guru serta pamanmu? Dengan demikian tanggung jawabmu atas segala perbuatanmu itu akan menjadi lebih ringan. Yang terdengar kemudian adalah anak muda itu menggeram. Dengan darah yang mendidih sampai ke ubun-ubunnya ia menjawab kasar. Jangan banyak berbicara saja. Ayo Widura, berbuatlah sesuatu. Kalau kau ingin menangkap Sidanti dengan cara yang licik itu, segera lakukanlah. Aku sudah menyangka bahwa kau tidak akan berani berbuat secara jantan. Kau tidak dapat mengalahkan aku dalam perang tanding. Sekarang kau datang beramai-ramai dengan pengawalmu itu. Tetapi aku tidak akan dapat kau takut-takuti seperti perempuan cengeng. Kau terlalu diburu oleh nafsu yang tidak terkendali Sidanti. Jangan banyak bicara. Ayo, aku sudah siap. Widura mengerutkan keningnya. Ia sudah mengira bahwa anak itu benar-benar keras kepala seperti gurunya. Kau keras kepala. Majulah bersama. Jangan hanya 10 orang. Seluruh kekuatan yang ada di Sangkal Putung, prajurit-prajurit Pajang dan anak-anak mudanya yang bengal. Aku tidak akan gentar. Apakah itu sudah menjadi keputusanmu? Ya. Aku bukan Widura yang licik dan pengecut. Aku ingin berbuat jantan. Kalau kau hanya berani berkelahi dengan cara itu, ayo lekas lakukanlah. Widura mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi kian tegang. Ia merasa kata-kata Sidanti sengaja diucapkan untuk memanaskan hatinya sehingga ia mendapat kesempatan untuk melawannya seorang lawan seorang. Tetapi kali ini Widura tidak ingin terbakar oleh kata-kata lawannya. Maka jawabnya. Aku adalah seorang pemimpin prajurit dalam suatu kesatuan yang bulat. Tugasku adalah tugas anak buahku dan sebaliknya. Maka tugas kami bersama-sama pula lah untuk menyelesaikan pengkhianatanmu. Masalah ini bukan masalah pribadi yang harus diselesaikan secara pribadi. Setan, geram Sidanti. Kenapa kau hanya berbicara saja? Aku menjadi muak mendengarnya. Apakah perwira-wira Tamtama Pajang hanya mampu berbicara dan berkelahi beramai-ramai? Baiklah Sidanti, jawab Widura dalam nada yang berat. Dugaannya sama sekali tidak salah, bahwa Sidanti tidak akan dapat dijinakkannya. Dengan demikian, maka Widura itu pun melangkah maju semakin dekat. Dengan tangannya maka diberinya prajurit-prajuritnya isyarat. Sebagai prajurit-prajurit pilihan, di bawah pimpinan Widura langsung, maka mereka hanya memerlukan waktu yang sangat pendek untuk segera menebar dan menutup kemungkinan perlawanan yang berarti bagi Sidanti. Sidanti yang melihat kilatan ujung senjata dari segala pihak segera menempatkan dirinya dalam kewaspadaan tertinggi. Ia mengharap bahwa pepohonan dan pagar pategalan itu dapat membantunya. Ketika ia memandang dengan sudut matanya, maka dilihatnya Argajaya telah berhasil mendesak keempat lawannya sehingga keempatnya harus berjuang sekuat tenaga mereka untuk bertahan dan menghindari sambaran ujung tombak pendek orang kedua dari menoreh itu. Sedang di tempat lain, gurunya bertempur mati-matian melawan Sumangkar. Namun, dalam sekilas, Sidanti tidak dapat melihat siapakah yang berada dalam keadaan lebih baik dari mereka berdua itu. Kau tidak akan mendapat bantuan dari siapapun, geram Widura. Persetan, teriak Sidanti. Aku memberi kesempatan terakhir. Sidanti tidak menjawab. Tetapi matanya seolah-olah menyala karena kemarahannya. Widura yang melihat keempat prajuritnya terdesak melawan ketangkasan Argajaya, maka segera dilepaskannya 2 orangnya untuk membantu keempat kawannya. Sedang sisanya segera bergerak mendekati Sidanti dari arah yang berbeda-beda. Tetapi, bagi Sidanti tidak ada seleret pikiran pun untuk menyerahkan diri. Kalau Widura berhasil menangkapnya, maka ia hanya akan menangkap mayatnya. Dengan demikian, maka Sidanti itu pun menjadi seolah-olah wuru. Tidak ada pertimbangan lain soal itu kecuali mati. Tetapi, agaknya gurunya, Ki Tambak Wedi mempunyai perhitungan tersendiri.
Sambil bertempur ia melihat apa yang telah dihadapi oleh Argajaya dan Sidanti. Ia melihat bahwa keadaan Argajaya tidak begitu membahayakan. Meskipun demikian dua orang baru yang ditempatkan Widura untuk melawan orang itu, agaknya akan segera mengganggu keseimbangan. Tetapi yang membuat ia cemas adalah Sidanti. Orang tua itu menyadari bahwa untuk melawan Widura seorang diri, Sidanti belum pasti akan dapat memenangkannya meskipun ilmu Sidanti bertambah maju. Apalagi kini ia harus menghadapi Widura itu bersama 8 orang prajurit pilihan. Suatu kekuatan jauh di luar kemampuan Sidanti untuk mengimbanginya. Sedang Ki Tambakwedi sendiri telah terikat dalam pertempuran melawan Sumangkar, yang sama sekali tidak diduga-duganya akan berada di Sangkal Putung. Itulah sebabnya, maka Ki Tambakwedi berusaha untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dengan secepat-cepatnya. Sambil berkelahi ia masih sempat melihat apa yang dilakukan oleh Argajaya dan Sidanti. Ia melihat Widura telah siap untuk berbuat sesuatu atas Sidanti. Meskipun tampaknya Sidanti tidak ingin mundur karena kekerasan hatinya, tetapi bagi Ki Tambakwedi perbuatan itu sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Seandainya Sidanti terbunuh, maka kematiannya benar-benar kematian yang sia-sia. Karena itu, sebelum Sidanti terlibat dalam perkelahian yang sangat berbahaya baginya, Ki Tambakwedi harus mengambil suatu sikap. Dan sikap itu ternyata kemudian, ketika di Pategalan itu terdengar suitan nyaring. Itu adalah aba-aba yang diberikan oleh Ki Tambakwedi. Sidanti sendiri terkejut mendengar aba-aba itu. Terasa untuk sejenak jantungnya meronta. Sebagai seorang laki-laki yang keras hati, tanda-tanda itu telah memperkecil arti kejantanannya. Namun sejenak kemudian terasa suatu sikap baru di dalam dirinya. Sikap yang hampir-hampir tidak dipikirkan sebelumnya. Yaitu menghindar untuk sementara. Menghindar bukan berarti mengaku kalah, kata Sidanti di dalam hatinya. Ketika sekali lagi ia mendengar suara gurunya bersuit nyaring, maka ia telah memutuskan untuk menerima keadaan itu, betapa pedih terasa di dadanya. Tetapi anak muda itu bertekad untuk suatu saat dapat berbuat sesuatu. Ia ingin menebus segala kegagalan yang pernah dialaminya dalam petualangannya di sekitar Gunung Merapi ini. Tetapi Widura ternyata dapat menangkap isyarat yang diberikan oleh Ki Tambakwedi. Widura mengerti bahwa Ki Tambakwedi ingin melepaskan dirinya. Karena itulah maka ketika terdengar suitan Ki Tambakwedi untuk kedua kalinya, maka suitan itu seolah-olah aba-aba yang diberikannya kepada Widura untuk mulai menyerang Sidanti. Sidanti yang sudah siap untuk menyingkir, masih sempat melihat para prajurit Pajang berloncatan dari beberapa arah. Tetapi untunglah bahwa Sidanti telah memperhitungkan keadaan Pategalan itu sejak lama, karena itu, maka segera ia menyelinap di antara pepohonan dan rimbunnya daun-daun perdu di dalam Pategalan itu. Anak muda itu menyelinap di antara gerumbul-gerumbul salak yang tumbuh liar, di samping batang-batang melandingan dan pohon buah-buahan. Melihat sikap itu, Widura mengumpat di dalam hatinya. Tetapi dengan prajurit-prajuritnya ia berusaha untuk mengejarnya. Bukan saja Sidanti, tetapi juga Argajaya dan Ki Tambakwedi sendiri. Namun mengejar orang-orang yang cukup berilmu itu di dalam Pategalan yang rimbun dan cukup pepat oleh tumbuh-tumbuhan perdu dan pohon buah-buahan, di malam yang gelap adalah pekerjaan yang cukup sulit. Itulah sebabnya, maka baik Widura sendiri, Sumangkar, maupun para prajurit Pajang terpaksa mengumpat di dalam hati masing-masing. Setelah sekian lama mereka berkejaran, namun mereka tidak berhasil menangkap ketiga orang ini. Sesaat kemudian, mereka masih mendengar suara suitan Ki Tambakwedi di kejauhan. Widura, Sumangkar, dan para prajurit dapat mengerti bahwa suitan itu adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Ki Tambakwedi. Namun demikian tanda-tanda itu tidak segera dapat dipecahkan oleh Widura maupun oleh Sumangkar. Mereka hanya dapat mengerti maksudnya, tetapi mereka tidak dapat mengerti arti yang sebenarnya. Akhirnya, Widura terpaksa menghentikan pengejarannya. Widura menyadari bahaya yang dapat timbul apabila pengejaran itu dilakukan terus. Widura mencemaskan para prajuritnya apabila tiba-tiba saja satu demi satu mereka akan ditemui oleh Ki Tambakwedi. Dalam kejar-mengejar hal yang demikian itu akan mungkin terjadi. Apalagi Ki Tambakwedi mampu membunuh orang dari kejauhan dengan gelang-gelang besinya. Seandainya kali ini pun Ki Tambakwedi membawa banyak gelang-gelang besi itu, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Seandainya ia kehabisan gelang-gelang besinya, maka kecakapannya membidik itu akan dapat juga dipergunakan dengan benda yang ditemuinya di sembarang tempat.
batu-batu misalnya atau apa saja. Sejenak kemudian Sumangkar, Widura, dan para prajuritnya telah berkumpul kembali. Meskipun tidak ada yang terbunuh, namun peronda yang pingsan karena terlempar dari punggung kudanya, ternyata mengalami luka yang cukup parah. Punggungnya terantuk segumpal pada siang tajam. Seorang lainnya yang bertempur melawan Argajaya terluka di pelipis dan yang seorang lagi di lengannya. Untunglah bahwa luka-luka itu bukan luka yang parah. Meskipun demikian, mereka harus segera mendapat perawatan. Sumangkar segera memberi mereka obat yang dapat menawarkan mereka dari gigitan warangan yang mungkin diberikan pada ujung tombak Argajaya. Tubuhku terasa panas sekali, prajurit-prajurit yang terluka itu mengeluh. Sumangkar mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Nah, aku memang menyangka bahwa ada racun warangan betapapun lemahnya di ujung tombak Argajaya. Untunglah bahwa racun itu belum mencengkeram jantungmu, sehingga berhenti berdenyut." Prajurit-prajurit yang terluka itu tidak menyahut. Dengan susah payah mereka diangkat oleh kawan-kawan mereka untuk dibawa ke Kademangan. "Selama ini kita tidak melihat Kiai Gringsing," gumam Widura di sepanjang jalan menuju ke halaman Kademangan Sangkal Putung. Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia pun mengharap Kitanumetir untuk segera datang sebelum mereka kehilangan ketiga orang buruan itu. Tetapi agaknya Kitanumetir memerlukan waktu untuk menyusulnya. "Aku sebenarnya mengharapkannya," berkata Widura kemudian. "Aku juga," sahut Sumangkar. "Apabila Kiai Gringsing hadir dalam pertempuran ini, maka aku kira Ki Tambak Wedi akan dapat ditangkap, mati atau hidup. Ya, itulah sebabnya aku mengharapkannya. Tetapi ternyata ia tidak datang. Kehadirannya bersama Swandaru dan Agung Sedayu akan sangat berarti dalam pertempuran ini." "Ya," Sumangkar menyahut. "Aku kira ketiganya akan datang juga. Tetapi mereka memerlukan waktu. Waktu telah cukup panjang. Belum cukup bagi mereka." Sumangkar berhenti sejenak, lalu katanya kemudian, "Aku bersama mereka di Gunung Gowok ketika para peronda melemparkan panah Sendaren. Oh, aku segera meninggalkan mereka dengan kudaku. Tetapi mereka tidak membawa seekor kuda pun." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah kalau mereka berjalan cepat-cepat, masih juga belum sampai di tempat perkelahian itu?" "Belum, Ger. Mereka masih harus melintasi Bulak dan Pategalan. Jarak antara Gunung Gowok sampai ke ujung Pategalan tempat perkelahian itu cukup panjang. Mungkin mereka dapat singgah di Kademangan untuk mengambil beberapa ekor kuda. Itu pun memerlukan waktu. Mereka harus menyiapkan kuda-kuda mereka, kemudian menyusul kita kemari. Apabila demikian kita harus bertemu mereka di jalan kembali ini. Juga belum pasti. Kiai Gringsing dapat mengambil jalan yang lain karena mereka tidak tahu jalan manakah yang kita lalui." Widura terdiam. Memang hal-hal yang serupa itu dapat terjadi. Ia menyesali bahwa ia tidak berhasil menahan ketiga orang itu agak lama untuk memberi kesempatan Kiai Gringsing hadir di tempat itu. Dengan demikian maka kemungkinan yang terbesar adalah Ki Tambak Wedi akan dapat ditangkap, hidup atau mati. Tetapi, kini mereka telah berhasil melepaskan dirinya. Dan semua perbuatan-perbuatannya masih akan dapat diulangi. Dengan lolosnya Ki Tambak Wedi, maka bahaya masih saja setiap saat menerkam Kademangan ini dan seperti yang dikatakan oleh Ki Tambak Wedi, Kademangan-Kademangan lainnya akan dapat menjadi pelepasan kesal dan dendam orang-orang yang licik itu. Terutama yang telah membuat hubungan kurang baik dengan salah seorang dari mereka adalah Prambanan. Dalam pada itu, Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya berdiri di Pategalan itu di ujung yang lain. Dengan wajah yang seolah-olah menyalakan kemarahannya, setiap kali terdengar Ki Tambak Wedi menggeram. "Kenapa kita tidak tahu bahwa Sumangkar, bunglon gila itu berada di sini?" desis Ki Tambak Wedi. Sidanti dan Argajaya tidak menjawab. Seharusnya merekalah yang melontarkan pertanyaan itu kepada Ki Tambak Wedi. Namun bagi keduanya, hal itu sudah bukan merupakan pertanyaan lagi. Setiap hari mereka hanya berusaha menyembunyikan diri saja. Mereka tidak ingin dikenal sebagai Ki Tambak Wedi, Sidanti dan Argajaya. Sebab apabila demikian, maka Sangkal Putung akan meningkatkan kewaspadaan mereka semakin tinggi. Para peronda akan memperlengkapi diri dengan syarat-syarat perlawanan yang cukup bagi mereka.
Itulah sebabnya, maka hubungan mereka hampir terputus sama sekali dengan orang-orang di sekitar tempat mereka bersembunyi. Hanya sekali-sekali mereka mendatangi satu dua rumah dengan menutup muka mereka agar tidak seorang pun yang dapat mengenal. Mereka hanya memerlukan makan dan sekedar bekal untuk segera menghilang lagi ke dalam hutan-hutan yang tidak terlampau lebat di sekitar Kademangan Sangkal Putung, untuk setiap saat muncul dan mencegat para peronda. Dengan tidak segan-segan mereka membunuh prajurit-prajurit yang tentu tidak akan mampu melawan mereka bertiga, meskipun seandainya jumlah prajurit itu berlipat 3 dari jumlah mereka. Apalagi hanya 2-5 orang. Sekali lagi tercoreng arang di wajah kita, gumam Ki Tambak Wedi dengan nada yang terlampau dalam. Sumangkar telah turut serta menghalang-halangi kesenangan kita. Ya, sahut Sidanti. Apakah kita akan tinggal diam untuk seterusnya? Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Kita akan tinggal diam untuk seterusnya. Kita harus menebus semua kekalahan ini, geram Sidanti. Sidanti, berkata Argajaya kemudian. Kau masih memiliki kemungkinan itu. Bukankah kau putra Kakang Argapati? Kepala Tanah Perdikan Menoreh? Ya, aku adalah putra dari Menoreh, sahut Sidanti. Bukankah begitu guru? Ki Tambak Wedi menganggukkan kepalanya. Tetapi tampaklah ia agak ragu. Bukankah guru sendiri sering mengatakan demikian? Ya, sahut Ki Tambak Wedi. Kita harus menebus segala kekalahan, sekali lagi Sidanti menggeram. Tetapi Ki Tambak Wedi tidak segera menanggapi angan-angan Sidanti tentang tanah perdikannya. Tampaklah orang tua itu kini dicengkeram kebimbangan. Apakah kita akan membiarkan diri kita dihinakan begini jauh guru? Ki Tambak Wedi masih berdiam diri. Matanya memandang jauh menembus gelapnya malam, seolah-olah ia ingin melihat apakah yang tersimpan di balik layar yang hitam pekat. Bagaimana guru? Bertanya Sidanti. Bagaimanakah pertimbangan guru tentang hal ini? Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Dihirupnya udara malam yang dingin sebanyak-banyaknya, seakan-akan orang tua itu ingin mendinginkan dadanya yang sedang membara. Ya, Kiai, terdengar Argajaya menyambung. Sidanti adalah putra Kakang Argapati. Aku pun tidak rela melihat putra Kakang Argapati itu dihinakan orang di lereng Merapi ini. Perlahan-lahan Sidanti dan Argajaya melihat Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ternyata jawabannya masih melontarkan keraguan-raguannya. Mungkin demikian, Nger. Kenapa Kia ragu-ragu? Bertanya Argajaya. Apakah Kia ingin berbuat lain, atau mempunyai perhitungan lain? Ki Tambak Wedi belum menjawab. Kiai, berkata Argajaya. Sidanti adalah putra seorang yang bukan saja mempunyai wewenang tertinggi di daerahnya, tetapi ayah Sidanti adalah seorang yang pilih tanding. Aku tidak tahu, siapakah yang lebih tua di dalam umur dan ilmu dengan Ki Tambak Wedi sendiri, tetapi setidak-tidaknya Kakang Argapati akan menjadi seorang yang dapat dihadapkan baik melawan Sumangkar maupun Ki Tanumetir seandainya mereka bersama-sama berada di daerah ini. Jati Anom atau Sangkal Putung. Kakang Argapati akan dapat bersama-sama dengan Kiai, berhadapan dengan siapapun di sekitar lereng Merapi ini. Ki Tambak Wedi sekali lagi mengangguk-anggukan kepalanya. Bukankah begitu? Bertanya Argajaya. Ya, Nger, jawab Ki Tambak Wedi pendek. Tetapi kenapa Kiai menjadi ragu-ragu? Sebenarnya lah bahwa aku ragu-ragu, desis Ki Tambak Wedi. Kenapa? Apakah Argapati dapat mengerti, apa yang sebenarnya terjadi atas putranya? Kenapa tidak, sahut Argajaya. Aku akan menjadi saksi. Aku melihat sendiri, betapa perlakuan orang-orang Pajang sangat menyakitkan hati. Ki Tambak Wedi perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Dipandanginya muridnya yang berdiri tegang di sampingnya. Benarkah begitu Sidanti? Tiba-tiba Ki Tambak Wedi bertanya. Sidanti menjadi heran mendengar pertanyaan itu, maka ia pun bertanya pula. Apakah maksud Kiai? Apakah benar bahwa perlakuan prajurit-prajurit Pajang sangat menyakitkan hati? Apakah guru tidak merasakan betapa kita harus mengalami penghinaan ini? Jawab Sidanti. Kita harus bersembunyi dan selalu menghindarkan diri? Kita selalu dikejar-kejar seperti orang-orang buruan. Apakah kita bukan orang-orang buruan Sidanti? Sama sekali tidak diduganya bahwa Ki Tambak Wedi akan bertanya demikian sehingga sejenak justru Sidanti terbungkam. Ditatapnya saja wajah gurunya tanpa berkedip untuk beberapa lama.
Terasa sesuatu berdesakan di tenggorokannya, tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat meloncat keluar. Marilah bersama-sama kita kenang, berkata Kitambak Wedi. Apakah yang telah pernah terjadi dengan dirimu Sidanti? Semula kau telah mendapat kesempatan yang baik di dalam lingkungan keprajuritan Pajang seperti yang diinginkan oleh ayahmu. Lalu aku terlempar keluar, potong Sidanti. Ya. Aku menyadari kesalahan itu, tetapi bukankah guru saat itu tidak mencegah aku, bahkan seolah-olah membenarkan sikapku? Ya. Karena itulah aku menjadi ragu-ragu untuk datang kepada ayahmu. Kau dan aku bersama-sama telah berbuat kesalahan-kesalahan. Kau tidak menjadi seorang anak yang baik menurut kudangan ayahmu. Sedang aku adalah seorang yang diserahi dan dipercaya untuk membawamu sesuai dengan jalan yang diingini oleh ayahmu, Argapati. Tetapi yang terjadi adalah seperti sekarang ini. Sidanti menjadi terdiam pula. Meskipun demikian gelora di dalam dadanya tidak juga mereda. Apalagi yang dapat dilakukannya, kalau tidak menghadap ayahnya dan mengatakan segala kesulitannya. Aku yakin ayah akan mengerti, berkata Sidanti kemudian. Ya, aku juga yakin, sahut Argajaya. Aku adalah saksi yang dapat memperkuat keterangan-keterangan Sidanti dan keterangan-keterangan Kiai. Aku akan dapat berkata tentang apa yang aku dengar dan aku lihat di sini. Tentang Kitambak Wedi yang memberontak terhadap kekuasaan Pajang, potong Kitambak Wedi. Argajaya mengerutkan keningnya. Tiba-tiba suaranya menurun rendah. Apakah Kiai menyesal? Kitambak Wedi terperanjat pula mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba ia menengadahkan dadanya sambil berkata. Tidak. Aku sama sekali tidak menyesal. Apa yang terjadi atas diriku dan padepokanku adalah akibat dari usahaku untuk menangkap keinginan dan cita-cita. Cita-cita tentang masa depan muridku, pewaris ilmuku, dan masa depan perguruanku. Aku tidak akan menyesal. Jadi kenapa Kiai menjadi ragu-ragu, desak Argajaya. Kitambak Wedi tidak segera menyahut. Sekali lagi sorot matanya terlontar ke dalam kegelapan malam. Sejenak ia berdiam diri. Yang terdengar hanyalah desah nafasnya yang panjang. Argajaya dan Sidanti pun sejenak terdiam. Mereka menunggu sikap Kitambak Wedi. Ketika mereka melontarkan pandangan mata mereka ke kejauhan pula, maka mereka melihat kerdipan beribu-ribu kunang-kunang yang hinggap di dedaunan padi yang hijau. Sejenak mereka dicengkam oleh kediaman yang tegang. Meskipun udara malam terlampau dingin, tetapi dada mereka serasa mendidih. Berturut-turut mereka mengalami kekalahan-kekalahan yang sangat menyakitkan hati. Perhitungan-perhitungan yang kurang cermat, dan persoalan-persoalan pribadi yang sangat mengganggu. Kadang-kadang terbersit pula penyesalan di dalam diri Sidanti, bahwa ia telah membawa Sekar Mirah ke dalam padepokan gurunya, sehingga akibatnya sama sekali tidak pernah dibayangkannya. Alap-alap itulah yang gila. Sayang aku tidak mendapat kesempatan untuk mencincangnya sampai lumat, katanya di dalam hatinya yang pepat. Dalam pada itu terdengar Argajaya berkata, sebaiknya Kiai tidak usah ragu-ragu. Aku tahu benar sifat Kakang Argapati. Ia seorang yang keras hati. Seorang yang mempunyai harga diri, dan seorang yang disuyuti oleh reh-rehannya. Kitambak Wedi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bergumam. Aku merasa bahwa aku belum dapat menempatkan Sidanti sewajarnya, apalagi sesuai dengan keinginan ayahnya. Tetapi itu tidak dapat ditentukan oleh Kiai dan Sidanti sendiri. Keadaan lingkungan Sidanti ternyata tidak memungkinkan. Dan ini bukan kesalahan Sidanti. Sekali lagi Kitambak Wedi terdiam, ia pun merasakan bahwa kegagalan rencananya sebagian terletak pada kesalahan muridnya. Ternyata gadis sangkal putung itu telah memecahkan hubungan yang memang kurang baik antara orang-orangnya dengan orang-orang Jipang. Tetapi ia tidak menumpahkan kesalahan itu kepada muridnya meskipun pernah juga disinggungnya. Sekali lagi keheningan telah merayapi suasana. Yang terdengar hanya derik belalang di kejauhan. Sekali-sekali terdengar angin semilir menggerakkan dedaunan. Tiba-tiba Kitambak Wedi itu mengangkat wajahnya. Telinganya yang tajam telah menangkap sesuatu. Derap beberapa ekor kuda, desisnya. Sidanti dan Argajaya pun segera mendengar derap kaki-kaki kuda. Semakin lama semakin dekat. Apakah orang-orang itu telah menemukan jejak kita dan mengejarnya kemari, gumam Argajaya. Tidak mungkin, sahut Kitambak Wedi.
Apakah ada orang lain? Mungkin sekali, berkata Kitambak Wedi pula. Mungkin mereka adalah peronda-peronda yang lain, yang terlambat datang menyusul kawan-kawannya. Mari kita lihat, geram Sidanti. Menjemukan, sahut Kitambak Wedi. Tetapi Sidanti tidak menghiraukannya. Beberapa langkah ia maju dan melihat lepas ke bulak yang terbentang di hadapan Pategalan itu. 3 ekor kuda, desisnya. Kitambak Wedi yang semula tak acuh, kemudian melangkah pula dan berdiri di belakang Sidanti bersama Argajaya. Ya, 3 ekor kuda. Mereka adalah peronda-peronda yang lain yang menyusul Widura, tetapi mereka berselisih jalan. Widura mengambil jalan di sebelah barat, orang-orang itu mengambil jalan di sebelah timur. Kita apakan orang-orang itu, Guru? Bertanya Sidanti. Biarkan saja, sahut Kitambak Wedi. Tidak. Aku ingin berbuat sesuatu untuk mengurangi kepepatan dada ini supaya tidak meledak. Akan kau apakan mereka itu? Bunuh. Kitambak Wedi tidak menyahut. Dipandanginya saja bayangan yang samar-samar semakin lama semakin dekat. Di simpang 3 itu, mereka akan berbelok ke barat seandainya mereka mempunyai perhitungan yang tepat atas panah-panah sendaren yang tadi dilepaskan oleh orang-orang Pajang. Mereka harus dihentikan. Terlambat. Mereka sudah mendekati simpang 3 itu. Tetapi guru dapat berbuat sesuatu atas mereka. Guru dapat melepaskan gelang-gelang itu. Satu saja untuk orang terdepan. Kalau guru segan membunuh kelinci, baiklah guru menjatuhkan kudanya saja. Biarlah mereka itu menjadi urusanku. Kitambak Wedi menggeram. Cepat, guru, mereka sudah menjadi semakin dekat. Apabila mereka telah berbelok ke barat, maka mereka akan terlepas. Kau terlampau cengeng Sidanti. Kau hanya sekedar ingin membunuh. Cepat, guru. Kitambak Wedi tidak dapat menolak permintaan muridnya. Memang terasa sekali betapa ia memanjakan Sidanti. Jauh melampaui sikap seorang guru terhadap muridnya. Hampir setiap keinginan dan permintaan muridnya dipenuhinya, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan keinginannya sendiri. Karena itu maka Kitambak Wedi itu pun segera mengambil sebuah gelang-gelangnya. Ketika orang-orang berkuda itu hampir sampai di simpang 3 di pinggir Pategalan itu, maka terdengarlah angin berdesis. Sebuah gelang-gelang telah meluncur dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti dengan mata. Tetapi alangkah terkejut mereka bertiga ketika mereka melihat bayangan terdepan itu dengan sigapnya memiringkan tubuhnya. Kemudian memutar kudanya sehingga kuda itu hampir-hampir jatuh terguling. Terdengar suaranya meringkik keras dan kuda itu sejenak berdiri dengan kedua kaki belakangnya. Kedua penunggang yang lain hampir-hampir saja tidak berhasil menguasai kuda-kuda mereka dan hampir saja membentur kuda yang paling depan. Untunglah mereka pun cukup sigap, meskipun kuda-kuda itu terdorong beberapa langkah melampaui kuda yang pertama. Kitambak Wedi justru terdiam tegak seperti patung melihat korbannya yang gagal. Gelang-gelangnya yang terlepas dari tangannya hampir tidak pernah lepas dari sasaran. Apalagi sekedar prajurit-prajurit peronda. Sedang Widura sendiri pasti tidak akan mampu menghindarkan diri dari senjatanya itu. Tetapi kali ini ia telah gagal mengenai sasarannya. Siapa setan itu? Desisnya. Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya kemudian melihat ketiga penunggang kuda itu meloncat turun. Aku harus mengenal siapakah mereka itu, desis Kitambak Wedi. Ya, sahut Sidanti pendek. Ternyata jarak mereka masih cukup jauh untuk mengenali wajah seseorang di dalam malam yang gelap. Meskipun bayangan ketiga orang yang berdiri di tempat terbuka itu menjadi semakin jelas, tetapi bentuk sesungguhnya masih belum dapat dikenalnya. Aku akan melepaskan satu kali lagi, berkata Kitambak Wedi. Mudah-mudahan aku segera dapat mengenalnya. Sesaat kemudian Kitambak Wedi pun telah bersiap dengan sebuah gelang-gelang besinya. Kini ia sengaja berdiri di ujung Pategalan untuk dapat dilihat oleh ketiga orang yang berdiri mematung di simpang 3. Tetapi Kitambak Wedi tidak menunggu mereka mendekat atau melarikan diri. Sekali lagi terdengar udara malam seolah-olah menyibak. Sebuah gelang-gelang telah meluncur dengan cepatnya. Kini tidak mengarah kepada orang yang pertama, tetapi kepada sasaran yang lain. Namun usaha Kitambak Wedi untuk mengetahui orang-orang yang datang itu ternyata berhasil. Orang yang pertama, yang mampu menghindari lontaran gelang-gelang itu, ternyata tidak membiarkan gelang-gelang Kitambak Wedi menyambar orang lain.
Ketika gelang-gelang itu meluncur beberapa cengkang daripadanya, mengarah kepada orang yang berdiri di sampingnya, terdengar ledakan yang keras memecah sepinya malam. Ledakan sebuah cambuk bertangkai pendek tetapi berjuntai panjang. Cambuk itu seakan-akan telah mengait gelang-gelang itu, sehingga tiba-tiba saja gelang yang meluncur itu melenting ke atas, dan jatuh beberapa langkah dari mereka. Setan itu hadir pula, terdengar Kitambak Wedi menggeram. Kiai Gringsing, desis Sidanti. Siapakah orang itu? Bertanya Argajaya. Kiai Gringsing yang bersama-sama dengan kedua muridnya telah melindungi Sekar Mirah di padepokan Tambak Wedi. Bukankah paman telah mengenai pula kedua muridnya itu? Yang seorang gemuk bernama Swandaru dan yang seorang Agung Sedayu. Oh, anak-anak gila itu datang pula kemari. Argajaya pun menggeram pula. Kebetulan sekali, desis Sidanti. Kemudian kepada gurunya ia berkata, kita selesaikan saja mereka, guru. Kitambak Wedi mengerutkan keningnya. Dilihatnya kedua murid Kiai Gringsing sudah mulai menambatkan kuda-kuda mereka pada batang perdu di tepi jalan, sedang Kiai Gringsing berdiri tegak melindungi mereka dengan cambuknya di tangan. Lihat, gumam Kitambak Wedi. Mereka telah menambatkan kuda-kuda mereka. Sebentar lagi mereka datang kemari. Gelang-gelangku tidak kuasa menahan mereka, selama Kiai Gringsing itu masih saja menggenggam senjatanya yang gila itu. Kita tunggu mereka di sini, sahut Sidanti. Kita sama-sama bertiga. Apakah kau yakin bahwa kau akan dapat membunuh mereka? Bertanya Kitambak Wedi. Guru justru memperkecil hati kami. Bukan maksudku. Tetapi cobalah berpikir dengan otakmu. Jangan diburu-buru oleh nafsu dan perasaanmu saja. Kau pasti sudah tahu keseimbangan yang bakal terjadi seandainya kita harus berkelahi. Setidak-tidaknya perkelahian ini tidak akan berakhir sampai fajar. Sampai orang-orang Sangkal Putung sempat melihat kita dan mereka pasti akan mengejar kita seperti mengejar tupai. Di siang hari, di antara Sumangkar dan Kiai Gringsing, Widura, Swandaru, dan Agung Sedayu beserta pasukannya, kita tidak akan banyak mendapat kesempatan. Baik untuk melakukan perlawanan maupun kemudian untuk menyingkir. Sidanti tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram. Bersambung ke bab 82.